Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Mazda CX-80 akhirnya masuk juga ke Indonesia. Dan dalam video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman secara langsung apa saja sih yang ditawarkan oleh mobil ini. Karena ini mobil bukan hanya saja mewah, tapi juga mobil ini menggunakan penggerak baru dari Mazda, yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Sangat menarik banget ini mobil, jadi ikuti aja videonya. Nah, jadi yang masuk ke Indonesia ini adalah yang CX-80. Jadi memang di luar negeri itu banyak, ada CX-60, ada CX-70, 80 dan 90. Tapi kalau yang depannya angkanya ganjil seperti CX-50, 70, 90, itu pasarnya kalau nggak pasar Amerika ya pasar Australia. Sedangkan yang genap depannya seperti 60 ini dan juga untuk 60 dan juga 80 ini itu dia bisa masuk ke pasar Indonesia juga. Dan kita bisa lihat perbedaannya dengan yang 60 CX-60, dimensinya pasti. Panjangnya ini mobil hampir 5 meter. Panjang banget, dan juga yang pasti adalah penggeraknya, karena ya memang di penggerak rodanya adalah 4 wheel drive, tapi ada tambahan baru, yaitu dia menggunakan mesin plug-in hybrid. Jadi dia menarik juga, dan nanti akan aku jelaskan pada saat kita membahas bagian mesinnya. Nah, yang menarik juga dari ini mobil adalah warnanya. Jadi warnanya ini namanya Artisan Red, dan ini waktu itu pernah aku temukan di Mazda 6 Anniversary Edition. Jadi itu Mazda 6 yang Special Edition, dan sekarang di CX-80 ada, dan ini sangat bagus sekali digunakan di mobil ini. Dan yang aku review ini adalah yang tipe Kuro-nya. Jadi kalau misalkan kita mau membedakan antara tipe Kuro dan Elite, jadi dua lah sama seperti CX-60. Membedakannya cukup lihat misalkan dari velgnya. Kalau misalkan yang Kuro, dia velgnya menggunakan velg warna hitam seperti ini, sama seperti di CX-60, sedangkan yang Elite dia menggunakan velg warna chrome seperti itu saja. Lalu juga spionnya kalau misalkan yang Kuro dia warnanya hitam, sedangkan kalau misalkan yang Elite itu dia warnanya sewarna sama body juga. Sama paling emblem di sini. Emblem di sini sampingnya ini dia menggunakan dark chrome. Kalau misalkan yang Elite dia menggunakan chrome full. Jadi kalau yang Kuro itu mobil itu kesannya dibuat lebih sporty. Jadi yang chrome itu sebagian dibuat warna jadi dark chrome, sedangkan yang Elite itu dibuat kesannya lebih mewah. Kecuali seperti ini. Ini yang bagian windows ini nih, bagian jendela tetap dibuat chrome sama mereka, sama roof rail pun juga dibuat tetap chrome. Itu yang membedakan juga antara CX-60 sama CX-80. Itu yang menandakan juga bahwa ini mobil dia lebih besar dibanding CX-60 dan lebih mewah dari CX-60 juga. Dan ada logo di sini. Kalau misalkan yang CX-60 itu kan logonya inline six. Di sini enggak, di sini logonya PHEV. Udah ketahuan juga kalau misalkan ini adalah CX-80. Nah, sekarang kita coba lihat bagian depannya. Nah, bagian depannya kalau kita lihat emang dia kurang lebih sama persis sama yang CX-60. Hanya saja kalau misalkan grillnya antar membedakan Kuro dan Elite-nya CX-60, itu grillnya dia beda. Tapi kalau di CX-80 tipe Kuro maupun Elite itu grillnya dia bentuknya motifnya sama. Hanya sampingnya aja dia yang beda. Kalau di Kuro dia dark chrome, kalau misalkan di Elite dia warnanya full chrome biasa. Sama lampu dia bentuknya pun juga sama seperti di CX-60 juga. Cuman bedanya aja di sini. Ini nih. Dia seperti ada lencana gitu di bagian depan gitu. Yang menandakan mobilnya pun juga mobil yang gagah juga. Itu di tipe Kuro maupun Elite pasti dia lencana atau garis tiganya ini. Itu pasti dia warnanya chrome. Sama di tengah ada fitur radar juga. Jadi radarnya itu sistemnya di balik logo Mazda-nya ini. Untuk fitur adaptive cruise control-nya, untuk berbagai fitur radar lainnya. Sama ada kamera juga untuk fitur kamera 360 juga. Bagian belakangnya pun dia juga cukup berbeda dengan CX-60. Lebih mirip ke CX-90 sih yang bagian belakangnya ini. Jadi bentuk lampunya itu dia lebih ke bawah, jadi lebih ke tengah-tengah gitu bagian lampunya ini. Dan lampunya itu desainnya juga 3D. Kita nyalain aja coba lampunya. Nah, jadi bentuk lampunya gini, dan khasnya Mazda sekarang rata-rata mereka lampu indikator itu nyalanya seperti ini nih. Jadi seperti
nafas gitu, kita nariknya cepet terus buangnya pelan-pelan. Seperti denyut nadi itu juga seperti itu dia. Jadi nyalanya cepet terus matinya itu redupnya pelan-pelan. Jadi keren juga dan itu sudah diterapkan di banyak Mazda juga sekarang ini. Nah di sini ada logo e-Sky Active PHEV. Jadi biasanya kita ngelihatnya kalau misalkan MX-30 kemarin tuh e-Sky Active. Kalau misalkan Mazda 3, CX-5 atau Mazda bensin lainnya itu Sky Active G. Nah sekarang beda nih. E-Sky Active PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Sama ada bumper lagi tambahan di bagian bawah. Ini juga baru kata mereka. Sebelumnya tidak pernah ada di Mazda-Mazda lain juga. Dan ini bagus sih, kelihatan sporty jadinya mobilnya itu. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Membukanya juga ayunkan kaki juga bisa dia. Dia akan langsung buka. Ini maaf ada kabel karena kabel untuk nerangin bagian interior juga, jadi ada lampu di bagian interior. Tapi kita lihat aja nih bagasinya. Ini ada 3 row kursinya dan dalam posisi kursinya semua tegak ini. Ini bagian belakangnya bagasinya pun juga tetap ada space yang cukup lumayan besar lah. Satu koper kecil, satu koper besar cukup lah. Dan ini kalau misalkan kita lipat kursinya, nah kita lipat. Nah ini bagasi akan jauh lebih besar lagi jadinya, lebih banyak bawaan lagi yang bisa kita masukin juga ke sini. Disediakan juga satu lampu LED di bagian kiri dan kelihatan juga di sini di row paling belakang itu fasilitasnya pun juga tetap nggak dikurang-kurangin sih, tetap bagus. Dikasih masing-masing satu colokan USB-C di kiri satu sama di kanan satu, sama cup holder ada 2, kanan 2, kiri 2, 4. Padahal cuma 2 orang di belakang tapi dikasihnya 2 masing-masing, hebat emang. Nah di bawah sini juga ada tempat meletakkan barang lagi, ada untuk separator juga sama ada tempat untuk penyimpanan lagi. Jadi untuk penyimpanannya di belakang itu sangat-sangat bagus sekali Mazda. Tutup bisa ayunkan kaki lagi, bisa dari kunci, bisa dari tombol di sini juga, atau bisa dari dalam. Kita pakai kaki aja. Lebih kerasa mahal soalnya mobilnya kalau misalkan pakai sensor kaki itu. Nah sekarang kita lihat langsung ke bagian mesinnya. Nah, jadi seperti aku bilang dia menggunakan mesin plug-in hybrid electric vehicle PHEV, jadi menarik banget. Nah, jadi baterainya itu dia kapasitasnya 17,8 kWh. Untuk mesinnya sendiri dia 2500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 191 HP dan torsinya 261 Newton meter, yang berarti juga besar, dan tenaga dan torsinya itu disalurkan ke semua roda melalui transmisi 8 speed. Sedangkan motor listriknya itu ada di bagian depan, jadi peletakan motor listriknya itu pas di tengah-tengah antara transmisi dan juga mesin, sehingga pada saat perpindahan dari mesin listrik ke mesin bensin itu perpindahannya bisa sangat halus. Nah untuk mesin motor listriknya sendiri itu menghasilkan tenaga 175 PS dan torsinya 270 Nm yang juga besar. Itu motor listriknya sendiri loh. Sama mesin bensin ini dia kurang lebih tenaganya, berarti bisa sangat kencang ini mobil seharusnya. Menarik sih. Sekarang kita lihat langsung aja interiornya. Nah, untuk masuk ke bagian belakang ini bisa dilihat pintunya aja ini besar banget, dan bukan hanya besar tapi membukanya lihat nih. Ini hampir 90 derajat bukanya dia. Jadi akses keluar masuk itu udah pasti gampang banget dan sangat nyaman pasti sih. Kita bahas bagian belakangnya sekarang. Nah berhubung yang aku review ini adalah yang tipe Kuro, jadi interiornya itu nuansanya dia warnanya warna coklat. Jadi lebih sporty dia menurutku. Jadi banyak yang warna coklat, terus samping-sampingnya dia warnanya hitam, kayunya pun juga warnanya warna gelap seperti ini. Sporty tapi tetap mewah gitu loh maksudku. Tinggiku 179 cm, sisa headroomnya dia masih ada sekitar 6 jari gini, ya lumayan banyak lah untuk headroomnya. Sisa legroom dia ada sekitar 4 sampai 5 jari kurang lebih lah, atau 4,5 jari. Kursinya empuk, kursinya dia empuk, enak, nyaman kursinya ini, aku suka banget. Bisa diatur juga untuk, jadi agak nanggung ini, semi elektrik mungkin dibahasnya lah ya, karena untuk recliningnya ini dia elektrik. Recliningnya dia elektrik, tapi untuk maju mundurnya dia masih manual. Mungkin ada alasan tertentu seperti misalkan kalau misalkan kita mau masuk ke belakang, kalau misalkan dia sudah full elektrik, itu membukanya dia bisa lebih lama banget. Karena di sini juga ada tombol untuk kita membukanya. Jadi mungkin alasannya itu, atau aku nggak tahu lagi juga. Tapi
Lumayan lah kalau recliningnya aja udah elektrik, semi elektrik lah mungkin bahasanya ya. Nah, ini bisa dibilang bagian tengahnya itu kursinya konfigurasinya itu captain seat. Jadi tengah sini seperti ada konsol gitu yang besar gini. Sama ada dua cup holder juga di sini yang enak juga, kecil, kecil dan besar ukuran cup holdernya. Tengah ada dua colokan USB-C sama ada untuk pengaturan AC. Jadi pengaturan AC-nya belakang sendiri, depan juga sendiri. Nah, masing-masing di bagian tengah ini juga mendapatkan pendingin dan pemanas kursi. Jadi enak, nggak perlu rebutan duduk di depan untuk dapat pendingin kursi di belakang nih masing-masing didapat. Di sini nih bahannya sweat deh di bagian pintu ini. Mewah, memang mewah ini mobil. Memang sebagian besar interiornya diadaptasi dari CX-60. Tapi lebih mewah dan lebih lega aja dibanding CX-60 ini. Nah, bagian depannya ini sebelum kita bahas, kita nyalain dulu untuk mesinnya. Dan karena ini PHEV harusnya pada saat dinyalakan dia listrik dulu nih. Nah, silent, dia nggak ada suaranya sama sekali. Hanya mesin listriknya nih yang baru nyala. Tulisannya di sini ready. Nah, interiornya ya familiar banget sama si CX-60 sebetulnya. Cuman seperti layar tengahnya, ini aku rasa dia lebih besar. Kelihatan lebih besar dibanding CX-60 dan bezel samping ini juga dia lebih tebal dibanding CX-60 menurutku ya. Sama ada kamera untuk driver recognition dan ini fitur yang canggih dan aku suka juga. Pertama kali dikenalkan di CX-60. Jadi mobil ini bisa tahu siapa yang mengendarai mobil ini pada saat masuk. Jadi misalkan hari ini aku nyetir mobil ini nih, aku daftarkan profilku di sini, dia akan scan muka aku, kameranya ada di bagian sini, dia akan scan muka aku, jadi dia tahu bahwa ini aku gitu ya. Terus pada saat masuk lagi orang nyetir, itu diganti lagi posisi berkendaranya, settingsnya diganti lagi semua. Nah pada saat gantian aku lagi yang nyetir, mobil ini akan langsung tahu bahwa oh ini Hadi lagi nih yang nyetir. Settingsnya dia akan langsung dikembalikan lagi seperti sebelumnya pada saat aku terakhir pakai mobil ini. Termasuk fitur-fiturnya apa aja yang diaktifkan, itu semua akan di-set ulang sama dia. Jadi canggih, itu canggih banget sih menurutku. Posisi berkendara tetap ini adalah sebuah Mazda. Dia bisa mendapatkan posisi berkendara yang enak. Ini setir bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik juga yang pasti. Dan Mazda itu Jinba Itainya itu posisi berkendaranya yang khas itu tuh. Enak, posisi berkendaranya itu enak banget. Jadi bukan hanya kenyamanan berkendara tapi keasikan berkendaranya itu juga tetap dapat sih di mobil ini menurutku. Instrumen ini bisa diatur juga. Jadi bisa diganti-ganti untuk infonya semua bisa diganti-ganti. Menarik juga tengahnya. Nah, ini memang dia tidak touchscreen ya, sama seperti di CX-5, Mazda 3 dan sebagainya. Tapi dia harus menggunakan pengendalian dari tengah sini semuanya itu. Jadi agak disayangkan emang karena Mazda itu seperti CX-3 gitu ya. Mazda 2 itu tuh touchscreen bisa, tapi pada saat jalan dinonaktifkan touchscreennya itu. Tapi mulai dari CX-5, Mazda 3, CX-60 itu full tidak menggunakan touchscreen. Emang alasannya bagus supaya tidak membuat driver itu terdistract dari pada saat nyetir itu. Jadi bagus memang ininya, tapi kalau misalkan pada saat berhenti gitu kita pengen nyetingnya cepet, itu pun juga jadinya agak ribet, harus satu-satu dulu dari tengah sini. Fitur pun banyak, dia semua sudah komplit termasuk adaptive cruise control, semua dia sudah ada juga. Jadi komplit ya, wajar lah ini adalah Mazda yang bisa jadi Mazda yang paling mahal saat ini. Karena pada saat aku review ini masih belum tahu harganya. Seharusnya dia di atas CX-60. Karena aku review mobil ini tepat hampir 2 bulan sebelum mobil ini di launching. Launching itu masih Januari 22. Aku review ini masih tanggal 5 Desember 2024. Jadi masih agak jauh. Nanti harganya bisa aku letakkan di kolom deskripsi aja. Cakep dalamnya, sini bahannya juga menggunakan sweat. Dan perbedaannya Elite dan Kuro adalah, itu sebelahku ada yang Elite juga, interiornya dia full menggunakan warna putih. Kalau misalkan yang Elite itu warna putih dengan sentuhan-sentuhan warna hitam, dan sini menggunakan kain-kain gitu yang berasa mahal juga. Sedangkan yang Kuro ini dia menggunakannya sporty, seperti aku bilang, nuansa semua warna coklat, sentuhan-sentuhan warna hitam juga, yang ada bahan-bahan sweatnya juga di sini. Jadi menarik. Keren sih ini. Di sini ada mid drive, jadi kalau misalkan kita ganti mode berkendara, ini adalah mode EV. Jadi kalau misalkan kita mau jalan pakai mode full listrik aja bisa. Ini ada mode normal, sama terakhir mode sport.
Keren sih ini mobil, keren banget. Suka aku sama ini mobil. Semoga nanti pada saat udah launching bisa dapet ini tesnya, kita bisa tes lebih jauh karena aku yakin mobil ini pasti nyaman. Pasti nyaman. Nah mungkin begitu reviewku mengenai Mazda CX-80 ini. Menurutku ini mobil menarik banget, mewah, dan bisa jadi adalah Mazda termewah juga saat ini di Indonesia. Nggak sabar juga nanti pengen nyoba mobil ini rasanya seperti apa, penasaran banget aku. Terima kasih banyak Mazda Indonesia sudah memberikan aku kesempatan untuk mereview mobil ini juga. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.